making disciples, transforming lives. Sepanjang hari ini saya khotbah dengan tema isu tentang hati. Judul besarnya adalah The Battle of the Heart. Di dalam hati kita ini punya banyak pergumulan. Alkitab berkata, hati kita ini licik. Kitab Yeremia berkata, bahkan tanpa disadari itu bisa membatu, mengeras, bahkan bisa menjadi salah tanpa kita sadari. Itu sebabnya saudara, kita terus harus bercermin dengan firman. Kita harus berani mengkonfrontasi hati kita sendiri dengan kebenaran. Supaya kita terus kalibrasi. Karena siapapun kita, tidak peduli apakah Anda sudah lama jadi orang Kristen, apakah Anda sudah tahu firman, hati kita bisa salah. Ibadah pertama saya khusus bicara mengenai entitlement atau hati yang merasa berhak. Anda perlu dengarkan pesannya. Saya ambil dari perumpamaan Yesus tentang pekerja-pekerja yang direkrut untuk bekerja di kebun anggur. Tuannya itu pergi pagi-pagi buta, lalu ada jam 9, ada jam 12 siang, ada jam 3 sore, dan yang terakhir jam 5 sore. Luar biasanya waktu jam 6 sore ketika hari sudah malam, tuannya itu memberikan upah. Tapi yang diberikan upah pertama itu adalah yang bekerja jam 5 sore. Dikasih 1 dinar. Lalu setelah itu yang lebih pagi saudara giliran. Sangkanya mereka dapatkan upah lebih. Tapi ternyata mereka diberikan upah yang sama dengan yang cuma kerja 1 jam. Mereka protes, mereka marah. Tapi Tuhan itu berkata, aku gak berlaku tidak adil. Bukankah kita sudah sepakat bahwa upah kerja itu cuma 1 dinar? Mengapa kamu marah? Atau iri hatikah engkau, aku bermurah hati kepada orang lain? Saudara, mengapa orang yang bekerja lebih pagi itu merasa diperlakukan tidak adil? Padahal sebetulnya Tuhan itu berkasih karunia, mereka itu nganggur, gak ada kerjaan sebetulnya. Tapi mereka itu dipercayakan sebuah pekerjaan supaya mereka bisa dapat upah, punya mata pencaharian. Seharusnya mereka itu bersyukur, tapi mereka justru malah merasa diperlakukan tidak adil. Apa akarnya? Ternyata akarnya adalah perasaan berhak. Itu bisa membunuh. Saudara, saya bagikan ada 3 kebenaran apa yang terjadi ketika Anda merasa berhak. Lalu saya juga bagikan ada 3 solusi bagaimana saudara bisa punya antidot terhadap perasaan berhak. Anda perlu dengarkan pesan. Ibadah kedua, saya khusus bicara mengenai disappointment, kekecewaan. Saya bicara dari kisahnya Yusuf. Dari kisah Yusuf ada 5 sumber kekecewaan terbesar di dalam hubungan manusia dengan sesamanya. Saudara, Yusuf mengalami kelima-limanya dari perjalanan. Lalu bagaimana caranya kita ini bisa, saudara, mengatasi kekecewaan? Karena kalau Anda tidak bisa atasi, saudara, Anda akan masuk dalam tahapan yang pertama, hati Anda kecewa, terjadi perasaan sedih. Lalu yang kedua, Anda jadi sakit hati. Anda jadi terluka, Anda merasa bahwa orang memperlakukan Anda tidak baik. Semua orang sepertinya tidak peduli dengan Anda, menyakiti Anda. Yang ketiga, Anda akan kepahitan. Di titik ini hati saudara menjadi dingin. Saudara, lalu Anda masuk ke tahap keempat, Anda withdrawal. Anda menarik diri dari komunitas, dari orang lain. Anda menutup emosi Anda dari orang-orang terdekat Anda. Saudara, Anda keluar dari komunitas, keluar dari gereja. Saudara, Anda mengisolasi diri dari keluarga dan lain sebagainya. Dan sampai di titik akhir Anda akan menjadi orang yang sinis. Anda akan menganggap semua orang itu jahat. Kalau Anda perempuan, Anda berkata semua pria sama saja. Yang pria berkata wanita sama saja. Pokoknya gak ada yang benar, gak ada pejabat yang benar. Semua polisi, semuanya gak benar. Pendeta gak ada yang benar, gereja gak ada yang benar, semuanya gak benar. Karena apa? Anda menjadi orang yang skeptis, Anda menjadi orang yang sinis. Apakah Anda mau jadi orang seperti ini? Kalau Anda tidak mau, Anda harus belajar mengelola hati.
Anda harus belajar dealing dengan yang namanya kekecewaan. Karena kekecewaan itu bisa menghampiri siapa saja. Jangan pernah merasa kebal dengan perasaan kecewa. Kecewa itu manusiawi, tapi memelihara kekecewaan itu bukan apa yang Alkitab katakan. Membiarkan hati saudara dikuasai kekecewaan sehingga Anda pahit sampai Anda menjadi orang yang sinis, negatif. Itu bukanlah kehendak Tuhan. Tuhan ingin Anda bebas. Anda harus dengarkan juga pesan yang kedua. Di ibadah ketiga ini, saya bicara mengenai the silent killer. Yang bisa membunuh destiny Anda. Tahukah saudara, tidak peduli apakah saudara itu mungkin saudara itu punya pengaruh yang besar, punya jabatan yang tinggi, punya otoritas yang besar. Tapi kalau Anda itu merasa insecure, Anda merasa atau memelihara perasaan tidak aman, maka itu bisa menghancurkan destiny Anda. Itu bisa menghancurkan hidup Anda. Contoh yang paling real itu adalah Raja Saul. Raja Saul ini adalah seseorang yang dipilih Tuhan. Seseorang yang diurapi Tuhan untuk menjadi Raja Israel. Seseorang yang dipercayakan sebuah otoritas yang besar untuk memerintah bangsa Israel. Saudara, dia punya otoritas yang besar. Bahkan hampir dia itu tidak pernah mengalami kekalahan di dalam peperangan. Dia adalah seseorang yang satu pundak lebih tinggi, satu kepala lebih tinggi daripada orang-orang Israel pada umumnya. Dia adalah seseorang prajurit, dia adalah seorang yang luar biasa. Tapi ternyata akhir hidupnya itu mengenaskan. Saudara, dia ditolak Tuhan dan kemudian dia mati sebagai akibat daripada kesalahan atau dosanya. Kenapa seseorang ini hancur? Rupa-rupanya ada pembunuh yang diam-diam yang menghancurkan destiny-nya. Dia adalah seseorang yang luar biasa, tapi dia tidak sanggup, saudara, menghandle insecurity. Dia tidak sanggup mengelola hatinya. Dia tidak sanggup mengalahkan insecurity, perasaan tidak aman di dalam hatinya, saudara. Nah, kita akan belajar, saudara. Coba kita akan buka firman Tuhan sama-sama. Kita buka di 1 Samuel pasal yang ke-18. 1 Samuel 18, kita baca ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Judul perikopnya adalah Saul benci kepada Daud. Perhatikan. 1 Samuel 18 ayat 6. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, yaitu Goliat, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyikan berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Maksudnya berpuluh-puluh ribu. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Perhatikan, dia mulai merasa terancam. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul. Sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud meletakkannya sampai 2 kali. Mengelakkannya. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul, ia, yaitu roh Tuhan, telah undur. Sampai di sini, saudara. Kita akan bahas ayat per ayat. Dari ayat-ayat yang kita baca ini, Bapak Ibu, saya menemukan paling tidak ada 5 kebenaran
tentang insecurities. Coba perhatikan ayat 6 dan 7. Sekali lagi kita baca ayat yang ke-6 dan yang ke-7 dikatakan. Pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rembana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tetapi Daud berlaksa-laksa. Guess what? Setelah itu Saul tiba-tiba Alkitab berkata, bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, katakan sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan berlaksa-laksa, kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Jadi pada waktu tentara Israel, Raja Saul, Daud itu pulang dengan kemenangan yang besar. Setelah mereka itu 40 hari 40 malam, mereka itu diolok-olok, diejek, diintimidasi oleh Goliat. Saudara, kita tahu kisahnya. Semua orang ketakutan termasuk Raja Saul, seseorang yang sudah berpengalaman di dalam peperangan. Tapi tiba-tiba anak muda ini menawarkan diri dan singkat cerita dia memenggal Goliat. Waktu pulang, suasananya itu adalah perayaan kemenangan nasional terhadap bangsa Filistin. Saudara, sehingga orang-orang itu menyambut Raja Saul dan seluruh tentara Israel yang pulang. Orang-orang, jadi para perempuan itu mereka mulai menyanyi-nyanyi, mereka mulai menari-nari, mereka mulai membunyi-bunyikan saudara bunyi-bunyian sebagai bentuk celebration atau perayaan. Lalu terdengarlah perempuan itu menyanyi-nyanyi sambil berbalas-balasan. Saudara, liriknya adalah Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berpuluh-puluh ribu. Rupa-rupanya lirik itu membuat Saul itu marah. Nyanyian itu membuat Saul itu marah. Lalu lirik itu atau apa yang dinyanyikan itu membuat hatinya itu sebal. Lalu dia berpikir, kok bisa-bisanya aku dihitung beribu-ribu, Daud dihitung berpuluh-puluh ribu. Nanti ujung-ujungnya dia akan ambil tahtaku. Ujung-ujungnya dia yang akan menjadi raja. Nah, inilah yang namanya insecurity. Saudara, insecurity pada awalnya itu yang jadi masalah itu bukan lagunya. Yang jadi masalah itu bukanlah nyanyiannya. Tapi yang jadi masalah adalah interpretasi Saul terhadap nyanyian tersebut. Perhatikan, insecurity itu akan memutarbalikkan fakta. Insecurity itu akan mengubah sesuatu yang seharusnya itu perayaan, sesuatu yang merupakan celebration, jadi apa saudara? Jadi ancaman, jadi competition, jadi kompetisi. Loh, kok aku dihitung beribu-ribu, sementara Daud berpuluh-puluh ribu. Saudara, insecurity itu bisa mengubah sesuatu kemenangan yang merupakan pujian kepada Daud yang harusnya itu jadi inspirasi yang kita rayakan, tapi justru berubah menjadi ancaman. Jangan-jangan nanti ini dia akan menggantikan aku jadi raja. Orang yang insecure, saudara, dia akan merasa tidak aman. Dia akan merasa ancaman. Masalahnya bukan karena liriknya, tapi interpretasinya terhadap nyanyian tersebut. Saudara, di dalam pelayanan, misalnya, saudara, Anda ketua tim doa atau kepala menara doa, tim A atau tim B. Tiba-tiba ada orang baru masuk yang punya karunia profetik. Tiba-tiba Anda merasa tidak aman. Jangan-jangan ini orang potensinya akan menggantikan posisiku.
Seharusnya itu adalah sesuatu yang menguntungkan. Karena pada awalnya Saul itu sebetulnya sangat cinta kepada Daud. Saul itulah yang mempromosikan Daud. Saul itulah yang menerima Daud menjadi anggota atau menjadi bagian daripada tentara di kerajaannya. Tapi tiba-tiba, saudara, ketika insecurity, perasaan tidak aman itu menguasainya, maka cinta berubah jadi cemburu. Cinta berubah jadi iri. Cinta tiba-tiba menjadi benci, saudara. Itulah sebabnya orang yang insecure, saudara, poin pertama munculkan, insecurity itu selalu dimulai dari comparison. Ketika kita membandingkan diri kita. Saudara, ketika Saul mulai membandingkan dirinya dengan keberhasilan daripada Daud, tiba-tiba saudara, sesuatu yang seharusnya celebration jadi comparison. Seharusnya sesuatu yang jadi celebration jadi competition. Harusnya dia itu, saudara, dia itu harusnya bersyukur karena dia punya orang yang luar biasa di dalam kerajaannya, tapi justru dia merasa terancam. Harusnya dia itu merasa aman karena ada seorang Daud yang bisa mengalahkan Filistin. Harusnya dia merasa aman, tapi justru dia malah kehilangan rasa aman. Insecurity akan membuat kita fokus apa yang hilang dari kita, bukan apa yang diberikan atau ditambahkan pada kita. Itulah jahatnya insecurity. Poin berikutnya, coba lanjut ayat yang ke-9. Dikatakan begini, saudara. Sejak saat itu, atau sejak hari itu, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Maka Saul selalu apa saudara? Mendengki Daud. Poin kedua munculkan. Insecurity membuat kita melihat orang lain sebagai ancaman. Orang yang insecure itu bisa melihat teman atau sekutu, rekan, itu jadi ancaman. Kita akan melihat orang lain itu bukan lagi rekan, tapi ancaman. Kata mendengki di sini, dalam konteks ini, itu berarti mengawasi dengan mata curiga. Jadi kalau secara psikologis, orang yang insecure itu membuat otak itu tiba-tiba mengaktifkan yang namanya threat perception bias. Maksudnya apa? Otak itu mulai menafsirkan orang sebagai ancaman meskipun mereka sebetulnya tidak bermaksud demikian. Padahal mereka itu mau mendukung kita, mensupport kita, mereka itu mau menolong kita, tapi persepsi kita menafsirkannya sebagai ancaman. Sehingga segala sesuatu di sekitar seharusnya itu netral tapi menjadi tampak bahaya. Makanya sejak hari itu, saudara, Saul menganggap Daud itu sebagai saingan, sebagai kompetitor, sebagai ancaman. Makanya sejak hari itu yang dulunya Saul itu sangat mencintai atau mengasihi Daud, sekarang jadi mendengki. Daud itu sebetulnya loyal. Daud itu setia sama Saul. Bahkan Daud itu tidak pernah memberontak. Bahkan sampai kematian Saul, saudara, Daud itu bahkan punya kesempatan, 2 kali kesempatan. Waktu Saul itu mengejar-ngejar Daud, dia perutnya sakit, lalu dia buang hajat. Saudara, dikatakan Daud itu ada di belakang sudah siap untuk menebas, tapi nggak ditebas. Waktu dia ambil puncak jubahnya itu juga berdebar-debar. Hati nuraninya berdebar-debar. Satu titik lagi, satu kesempatan dibuat tertidur pulas semua termasuk jenderal-jenderal pengawal daripada Saul. Ini bisa ditafsirkan sebagai Tuhan, teman-temannya Daud itu sudah ngomong ini Tuhan menyerahkan musuhmu di tanganmu. Sekarang lakukan. Tapi Daud tidak melakukannya. Jadi sampai akhir kehidupan Saul,
Daud itu tidak pernah memberontak kepada Saul. Bahkan waktu Saul mati pun ada satu orang, anak muda, cerita. Pikirnya dia akan dapat kredit daripada Daud karena apa? Dia yang menghunuskan pedangnya. Karena Saul itu sudah sekarat, dia minta dibunuh. Saudara, dia akhirnya menghunuskan pedangnya. Lalu dia cerita kepada Daud, sangkanya ini kan Saul musuhnya Daud, dia pasti dapat kredit. Saudara, justru Daud berkata, siapa kamu berani-berani kamu menjamah orang yang diurapi Tuhan. Hari itu Daud mengeksekusi anak muda ini. Saudara, dengan kata lain, sampai di ujung akhirnya, bahkan Daud pun itu meratapi kematian Saul. Jadi sejak awal, Daud tidak pernah memusuhi Saul. Daud itu mensupport, mendukung, tidak pernah memberontak. Tapi anehnya, Saul itu justru mendengki. Itulah yang dilakukan oleh insecurity. Anda akan menganggap teman itu sebagai musuh. Anda akan menganggap rekan itu sebagai saingan. Ini sangat membunuh. Di dalam perusahaan, kalau ada pemimpin yang insecure, dia akan mencoba untuk mempertahankan posisinya. Dia akan merasa terancam. Dia akan mulai menekan orang-orang yang punya potensi. Dia mulai mempertahankan posisi. Dia akan berkompetisi dengan segala hal. Padahal kebenarannya, Bapak Ibu, kebenarannya adalah destiny Anda itu gak akan pernah diambil. Karena Tuhanlah yang menjaganya. Apa yang Tuhan sudah tentukan bagi Anda, itu sebetulnya gak ada seorang pun bisa mengambilnya. Rencana Tuhan dalam kehidupan Anda, panggilan ataupun destiny Allah dalam kehidupan saudara, itu gak mungkin diambil orang lain. Rencana Allah atas kehidupan Anda itu aman di tangannya. Tapi orang yang insecure justru merasa tidak aman. Itulah sebabnya mereka kompetisi dan berebut posisi. Orang akan mempertahankan posisinya. Padahal sebetulnya, saudara, peninggian itu hanya ada di tangan Tuhan. Jadi pelajarannya apa, saudara? Pelajarannya adalah rencana Allah, destiny Anda tidak akan bisa diambil. Jadi biarkan orang bersinar. Karena apa? Karena keberhasilan orang lain tidak akan mencuri destiny Anda. Katakan amin. Amanlah di dalam Tuhan. Yang ketiga, coba baca ayat yang ke-10. Tadi ayat 9, kita lanjut. Ayat yang ke-10, masih di 1 Samuel 18. Ayat yang ke-10 dikatakan begini. Keesokan harinya dikatakan roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul. Sehingga ia kerasukan, katakan kerasukan. Di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Coba munculkan versi BIMK, munculkan di sini. Keesokan harinya Saul ada di dalam rumahnya sedang memegang tombaknya dan tiba-tiba ia didatangi roh jahat yang diutus Allah. Sehingga ia apa saudara? Mengamuk seperti orang gila. Waktu itu Daud sedang main kecapi seperti biasa. Versi firman Allah yang hidup munculkan. Keesokan harinya roh jahat yang dibiarkan Allah mengganggu Saul datang lagi dan menguasainya. Raja Saul mulai bertingkah laku seperti apa? Jadi kata kerasukan di situ, saudara, itu memang ada pekerjaan roh jahat. Perhatikan, kalau ada kata-kata roh jahat yang diutus Allah, itu sebetulnya bukan karena roh Allah atau Tuhan itu mengutus roh jahat, tidak. Perkataan pernyataan itu memberikan arti roh jahat daripada Allah itu adalah roh jahat yang diizinkan Allah. Kenapa? Karena pada waktu itu Saul sudah ditolak Tuhan. Karena pemberontakan. Tuhan menyesal telah memilih Saul. Saudara, dan pada waktu itu hati Saul itu makin menjadi-jadi dikuasai oleh insecurity. Dan ketika perasaan tidak aman itu mulai
mencengkram hatinya, ternyata poin ketiga munculkan, insecurity itu akan membuka pintu pada roh kegelapan. Saul, saudara, ketika dia mulai dikuasai oleh perasaan tidak aman, oleh kecurigaan, ketakutan akan posisinya, saudara, untuk hilang, ketika dia mulai dikuasai oleh iri hati dan kecemburuan, perhatikan saudara, itu membuka pintu kepada roh-roh jahat. Akibatnya apa? Dia sering kerasukan. Dan waktu dia kerasukan, dia kehilangan akal sehatnya. Emosinya jadi tidak terkendali. Tindak tanduknya itu jadi impulsif, sehingga tindak tanduknya itu jadi destruktif. Dia melakukan hal-hal seperti orang gila. Mungkin dia berteriak-teriak, dia banting-banting barang. Mungkin dia bisa, kalau ada orang dia bisa menyakiti orang, Bapak Ibu. Sehingga apa yang terjadi, saudara, pikirannya jadi nggak sound in mind, sound of mind. Maksudnya apa? Nggak sehat lagi. Saudara, perasaannya jadi, saudara, tidak stabil. Emosinya jadi menguasai dia, sehingga dia menjadi impulsif. Lalu tindak-tindak tanduknya itu jadi destruktif. Mirip seperti orang kalau mabuk karena alkohol. Pikirannya jadi nggak waras. Hawa nafsunya yang mengontrol, emosinya, perilakunya jadi impulsif. Orang yang mabuk itu bisa teriak-teriak, menyakiti orang dan lain sebagainya. Saudara, secara psikologis itu ada istilah yang namanya, saudara, itu yang namanya amigdala hijack. Jadi ketika orang itu dikuasai kecemburuan, iri hati dan insecurity, itu akan menyebabkan yang namanya amigdala hijack. Amigdala adalah bagian otak yang mengatur respon ancaman. Jadi ketika seseorang merasa terancam, rasionalitasnya itu jadi turun, emosinya mengambil alih, reaksinya jadi impulsif. Itu orang psikologi ngomong seperti itu. Saudara, tapi sebetulnya yang terjadi adalah ketika Saul itu dikuasai oleh insecurity, kecemburuan, iri hati. Saudara, dia jadi takut posisinya itu diambil. Dia membuka pintu kepada roh kegelapan. Akibatnya apa saudara? Dia sering kerasukan dan dia melakukan hal-hal yang di Alkitab katakan seperti orang gila. Bapak Ibu, saya nggak ngomong Anda akan jadi kerasukan sampai seperti itu. Tapi di titik kadar tertentu Anda akan bisa stres. Pikiran Anda jadi nggak bisa rasional. Saudara. Dan kalau Anda tidak menguasainya, kalau Anda tidak membereskannya di hadapan Tuhan. Saudara, itu akan membuka pintu kepada roh kepahitan, roh kekerasan. Saudara, sehingga akibatnya apa? Seringkali Anda itu jadi temperamental, emosional, dan Anda akan melakukan hal-hal yang merugikan. Saudara, bereskan. Ayat berikutnya, lanjut ayat yang ke-11. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Munculkan poinnya, insecurity akan membuat seseorang menyerang orang yang seharusnya dia berkati. Tragis, Daud itu adalah orang yang mengalahkan Goliat. Membawa kemenangan bagi bangsa Israel atau bagian dari trupsnya Israel. Daud adalah seseorang yang melayani kerajaan Israel. Tapi justru mau dibunuh oleh rajanya sendiri. Daud adalah seseorang yang berjasa. Kenapa? Karena insecurity itu mengubah sekutu itu jadi musuh. Harusnya dia itu memberkati Daud, tapi justru dia mau membunuh Daud. Harusnya dia itu melatih Daud, mengempower Daud, memberikan dia kepercayaan,
memperlengkapi dia lebih lagi, saudara. Tapi yang ada justru dia ingin membunuh atau menghancurkan Daud. Dalam kepemimpinan itu sering terjadi. Kalau seorang pemimpin itu dikuasai oleh insecurity, pemimpin yang tidak aman itu biasanya akan takut kepada potensi orang lain. Dia akan berusaha menekan orang lain. Dia akan menekan, kalau dia bawahan, dia akan menekan bawahannya. Kalau dia itu rekan sepantar, dia akan bermain politik kotor untuk menghancurkan, saudara, potensi yang ada di sekelilingnya. Kenapa saya pernah berkata seperti ini? Karena saya pernah mengalami, saudara, ditekan sama orang yang insecure for many years. Saudara, itu sebabnya saya harus jaga hati, saya gak boleh jadi orang seperti ini. Karena apa? Kalau hari ini Anda Daud, belum tentu 10 tahun lagi Anda tetap Daud, bisa jadi Anda berubah jadi Saul. Intinya adalah jangan sampai kita berubah jadi Saul. Amin saudara. Yang terakhir ayat 12 dikatakan begini, Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud, sedang daripada Saul Tuhan telah undur. Munculkan poin terakhir, insecurity membuat seseorang itu hidup di dalam ketakutan. Ingat, kalau seseorang itu memiliki roh Allah, saudara, Roh Kudus itu adalah roh yang membangkitkan kasih, kekuatan, ketertiban, saudara, dalam kehidupan kita. Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kasih, kekuatan, dan ketertiban. Ketertiban itu dalam bahasa Inggrisnya itu sound of mind. Maksudnya apa? Pikiran yang damai sejahtera, pikiran yang sehat. Kalau enggak, Anda akan jatuh dalam overthinking, ketakutan, kecemasan. Saudara, pikiran Anda jadi dalam tanda kutip tidak lagi sehat. Anda jadi khawatir, cemas akan berbagai hal, takut akan berbagai hal. Saudara, kenapa? Karena pada waktu itu Saul, roh Allah itu undur daripadanya. Gambaran dari seseorang yang insecure, saudara, itu seperti Anda yang menguasai itu bukan roh Allah, tapi roh ketakutan. Membuat Anda overthinking, cemas, takut ini dan itu. Bapak Ibu, ironi sekali, inilah yang namanya paradox insecurity. Saul itu punya kuasa tertinggi, dia orang nomor 1 di Israel. Dia punya power, dia punya pasukan, dia punya kekayaan, dia punya kuasa, dia punya jabatan. Tapi justru, saudara, semua itu membuat dia gak aman. Harusnya dia orang yang paling secure. Harusnya dia gak kepikiran soal apa. Karena dia punya financial freedom. Dia punya jabatan. Dia mau lakukan apa saja. Dia punya power. Harusnya hidupnya aman. Tapi inilah paradoks dari insecurity. Semakin Anda punya power, semakin Anda punya segalanya, dalam tanda kutip Anda makin hidup dalam ketakutan. Makin khawatir, makin cemas, makin gelisah, makin gak aman di dalam berbagai hal. Bapak Ibu, ini bukanlah kehidupan yang Tuhan mau. Amin saudara. Kalau Anda bereskan insecurity, hidup Anda akan lebih damai. Bebas kompetisi, Anda akan hidup dalam rasa aman. Nah saudara, akarnya apa sih? Saya temukan ada 3 akar insecurity-nya Saul. Dan bisa jadi ini adalah akar dari insecurity banyak orang. Yang pertama itu soal identitas. Ternyata Saul itu gak yakin akan siapa dirinya. Maksudnya apa? Kalau Anda itu punya yang namanya identity insecurity, saudara itu akan selalu merasa aku kurang, aku gak cukup memadai, gak cukup mampu. Akibatnya Anda akan mudah goyah
dan mudah merasa terancam oleh potensi orang lain. Coba kita lihat 1 Samuel 9 ayat 21. Ketika saudara Samuel itu memberikan sebuah nubuatan bahwa dia itu dipilih menjadi raja atas Israel, responnya begini. Tapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku terkecil di Israel? Bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapak berkata demikian kepadaku? Dia itu rendah diri, saudara. Jadi dia itu minder, dia nggak cukup yakin bahwa dirinya layak jadi raja. Padahal dia itu lebih tinggi dari rata-rata orang Israel. Jadi dia itu belum mengenal siapa dirinya atau identitasnya di dalam Tuhan. Makanya dia mudah sekali goyah dan merasa terancam oleh potensi daripada Daud. Yang kedua, kalau yang pertama berkaitan dengan identity, yang kedua itu berkaitan dengan performance. Maksudnya apa? Banyak orang itu menganggap nilai dirinya itu tergantung dari prestasi. Jadi orang seperti ini merasa nilainya, keberhargaannya itu tergantung dari prestasinya. Kita atau orang seperti ini akan berpikir, kalau aku berhasil, kalau aku sukses, aku berharga. Kalau aku gagal, aku tidak berharga. Kalau aku ini mendapatkan pengakuan, aku berharga. Kalau aku tidak mendapatkan pengakuan, aku tidak berharga. Bapak Ibu, saudara, orang seperti ini akan mudah cemas, merasa tidak aman. Ketika dia gagal melakukan kesalahan atau dia lihat orang lain berhasil. Coba lihat, kita gak usah baca ayatnya ya, Anda percaya aja karena panjang. Satu kali Saul itu disuruh menumpas Raja Amalek beserta semua ternaknya, gak boleh ada disisakan. Apa yang terjadi? Ternyata ternak yang bagus-bagus tidak dibunuh, tidak ditumpas. Lalu rajanya, Raja Agag itu juga tidak dibunuh. Kenapa? Saudara, waktu dia ditegur oleh Samuel, dia berkata rakyat yang memaksa. Rakyat yang menyisakan ternaknya. No. Itu hanyalah menunjukkan bahwa dia itu cari validasi daripada rakyat. Kenapa? Dengan dia tidak membunuh raja, terus dengan tidak dia membunuh ternak-ternaknya, itu jadi trofi buat dia. Kalau dia pulang bawa apa itu namanya, prisoners, bawa tawanan dan yang ditawan itu raja, itu kayak trofi. Jadi pulang, dia kalau bawa tawanan dan yang ditawan itu bukan prajurit biasa tapi raja, plus ada ternak yang bagus-bagus. Itu seperti trofi untuk dia dapatkan validasi atau tepuk tangan. Kenapa saudara? Karena baginya validasi, pengakuan, prestasi itu adalah nilai dirinya. Saudara, itulah sebabnya dia lebih condong, saudara, tidak mengikuti apa kata Tuhan. Dia gak taat demi dia dapatkan validasi dari rakyat. Makanya waktu ditegur pun dia balik negor. Paling tidak tunjukkan respekmu di hadapan rakyat ini. Saudara, jadi sebetulnya dia cari perkenanan manusia dan bukan perkenanan Tuhan. Karena bagi dia prestasi, pengakuan, itulah nilai dirinya. Saudara, yang berapa sekarang? Ketiga. Yang ketiga, akarnya itu adalah ternyata Saul itu terjebak dalam comparison trap. Jebakan membandingkan diri. Waktu perempuan itu bernyanyi, saudara, hati Saul langsung terganggu. Saudara, kenapa? Karena dia menerjemahkan keberhasilan Daud itu adalah kegagalannya. Kalau Anda masuk dalam jebakan comparison trap, di pikiran Anda itu akan selalu membandingkan suksesnya orang
dengan kekurangan Anda. Ketika orang berhasil, Anda langsung berkata, aku gagal, aku kurang baik. Ada orang dapat penghargaan, aku gagal, aku kurang baik. Itu namanya comparison trap. Ketika seseorang dipromosi, aku gagal. Anda akan selalu melihat keberhasilan orang sebagai kegagalan Anda. Itulah ketika Daud dipuji mengalahkan berlaksa-laksa, dia langsung kesal. Kenapa? Karena terjemahannya adalah ketika Daud berhasil, aku gagal. Bapak Ibu, itu namanya comparison trap. Itulah akar insecurity dari banyak orang. Inilah akar insecurity daripada Saul yang mewakili akar dari insecurity kita. Sekarang dengan cepat ada 3 antidot. Bagaimana Anda bisa mengatasi insecurity dalam hati kita. Yang pertama, munculkan poinnya saudara. Bangunlah rasa aman dari identitas Anda di dalam Tuhan. Amin. Roma berkata demikian, Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi identitas kita itu bukan dari jabatan kita, dari pencapaian kita, atau dari pengakuan manusia terhadap kita. Identitas kita itu berakar kuat pada siapa kita di dalam Tuhan. Ternyata kita ini adalah anak, katakan amin. Kita ini berharga bukan karena pencapaian kita. Kita ini berharga simply karena Tuhan itu angkat kita jadi anaknya. Tuhan itu mati bagi kita lalu angkat kita jadi anaknya. Tuhan itu membeli kita bukan dengan emas perak, bukan dengan barang fana. Tapi dia membeli kita itu dengan nyawanya sendiri. Dengan darahnya sendiri. Dari harga yang Tuhan bayarkan untuk membeli kita, ketahuan nilai kita itu seharga apa. Ternyata harganya dengan nyawanya sendiri. Kita ini mahal Bapak Ibu. Jadi kalau keberhargaan kita itu dari apa yang kita pakai, apa yang kita kendarai, apa yang kita tinggali, rumah besar, pakaian bagus, atau mobil, atau dari status jabatan, saudara. Satu titik Anda akan merasa berharga kalau ada orang yang punya lebih. Saudara. Satu kali ada sebuah cerita saudara. Ada seseorang itu tinggalnya di flat. Dia itu mengendarai Kijang Innova. Sorry saya sebut nama. Waktu dia diundang. Ada acara resepsi di sebuah hotel. Waktu dia keluar dia itu merasa paling beruntung saudara. Kenapa? Karena tetangga-tetangganya pada gak punya mobil. Cuman dia dari flat itu yang punya mobil dan mobilnya Kijang Innova. Tiada duanya. Tapi begitu dia masuk ke parkiran hotel tersebut. Tiba-tiba yang 5 menit atau 10 menit, 15 menit sebelumnya dia merasa beruntung. Tiba-tiba begitu masuk parkiran. Tiba-tiba dia merasa paling malang. Kenapa saudara? Karena di situ ada binatang lain. Bukan kijang, tapi ada jaguar. Banyak binatang-binatang kucing-kucingan di situ. Saudara, ternyata tiba-tiba dia merasa gak berharga. Berarti selama ini identitas dan rasa berharganya dia gantungkan pada apa yang dia miliki. Apa yang dia kenakan, jabatannya, prestasinya. Itu sebabnya kalau Anda ingin menjadi sehat, Anda hidup dalam damai, atau rasa aman itu kembali, damai sejahtera itu kembali dalam hati saudara. Anda harus sandarkan identitas Anda pada siapa Anda di dalam Kristus. Bagaimana dia mengasihi kita, bagaimana dia sudah mengangkat kita dan membeli kita menjadi miliknya.
Amin saudara. Kalau Anda terus sadari ini, Anda akan lambat laun rasa takut dan rasa tidak aman itu akan berkurang. Akan makin lama Anda akan merasa aman. Karena aman Anda, rasa aman Anda itu di dalam Tuhan. Sehingga keberhasilan orang lain tidak lagi menjadi ancaman. Satu kali Yohanes Pembaptis, coba munculkan ayatnya Yohanes 3, 26, 29. Lalu mereka datang kepada Yohanes berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Spotlightnya sekarang kepada Yesus. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Maksudnya apa? Destinimu gak bisa diganggu gugat. Kalau Tuhan sudah menetapkan sesuatu, destiny Anda itu gak mungkin bisa diambil orang lain. Saudara, kamu sendiri mendapat kesaksian, aku telah berkata, aku bukan Mesias, aku diutus untuk mendahulunya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia, yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku menjadi penuh. Ia harus makin besar, aku makin, ini tuh literally, kalau Anda itu ngomongnya konteksnya Anda dengan Tuhan, Tuhan makin besar, aku makin berkurang, itu mah semua orang bisa ngomong. Tapi kalau konteksnya pada zaman itu adalah sesama hamba Tuhan. Yohanes itu diikuti oleh banyak orang itu dari seluruh Yudea, ya daerah itu datang berbondong-bondong, itu ribuan orang mau dibaptis dan dengarkan khotbahnya. Tiba-tiba muncul hamba Tuhan lain, sama-sama rabi, tapi namanya Yesus. Rabi ini yang dibaptis sama Yohanes. Saudara, dia juga membaptis. Dan sekarang orang lain ikut sama dia. Dengan kata lain, pelayanannya Yohanes itu berkurang. Jumlahnya juga berkurang. Tapi anehnya Yohanes ngomong begini, sukacitaku makin penuh. Kok bisa ya? Ini gak gampang loh saudara. Dia langsung berkata, pelayanan dia harus makin besar, aku makin kecil. Ini gak mudah. Kenapa kok Yohanes bisa seaman itu? Yang pertama, dia tahu panggilannya. Dia tahu bahwa dia tahu rasa berharganya atau identitasnya di dalam Tuhan itu aman. Sehingga keberhasilan orang lain justru membuat dia sukacita, bukan membuat dia merasa terancam. Yang kedua, berhenti membandingkan diri dari orang lain dengan orang lain. Maksudnya apa? Lepaskan diri Anda dari jebakan perbandingan atau comparison trap. 2 Korintus 10 ayat 12 mengatakan begini, Paulus ngomong seperti ini. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kami kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Maksudnya apa? Paulus itu sedang berkata bahwa orang yang selalu membandingkan diri dengan orang lain selalu tidak pernah puas. Beberapa waktu yang lalu saya melihat di sosial media, saudara. Di sosial media dalam bahasa Mandarin, tapi ada teksnya. Saudara, ada teksnya cerita tentang monyet. Seekor monyet di dalam sangkarnya dikasih oleh tuannya atau majikannya, apa itu namanya? Mentimun yang sangat besar. Begitu diambil, waduh langsung monyet itu memakannya dengan penuh antusias. Ini rasanya begitu lesat dan dia merasa puas dengan pemberian daripada tuannya. Waktu dia makan, waktu dia hampir habis, dia gak sengaja noleh ke sangkar sebelah. Ternyata di sebelah itu monyet yang lain dikasih sama tuannya pisang yang manis. Tiba-tiba mentimun yang tadi rasanya lesat
Mentimun yang tadi itu menyegarkan dan membuat dia puas, tiba-tiba rasanya seperti sampah. Langsung dia membuang, dia lemparin ke wajah tuannya. Maksudnya apa saudara? Anda mungkin digaji 15 juta. Selama ini Anda itu merasa puas, Anda bisa biayai anak Anda. Tapi begitu Anda lihat teman Anda gajinya 80 juta, tiba-tiba kepuasan itu hilang. Sukacita itu hilang. Tiba-tiba Anda merasa kurang. Tiba-tiba Anda merasa stres. Tiba-tiba Anda merasa panik. Tiba-tiba Anda harus merasa melakukan sesuatu. Selama ini Anda punya keluarga itu, saudara, Anda merasa puas dengan anak-anak saudara itu baik, mereka juga sekolah. Tiba-tiba waktu Anda buka sosial media, Anda melihat orang tua lain menunjukkan postingan-postingan anaknya juara ini, anaknya juara itu, anaknya juara ini, juara itu. Tiba-tiba Anda merasa gak puas sama anak saudara. Tiba-tiba Anda merasa anak saudara ini, kurang itu. Saudara, selama ini Anda itu punya waktu-waktu pergi jalan-jalan di mall dan Anda merasa sukacita, Anda merasa cukup, bisa makan keluar di mall. Tiba-tiba semuanya berubah ketika Anda lihat postingan daripada orang lain bisa liburan ke Jerman. Saudara, Anda liburannya paling pol di Bekasi. Tapi dia kok bisa liburannya kemana? Ke Eropa, ke Inggris, ke Spanyol. Saudara paling banter Pantai Pangandaran. Tapi itu kok pantai apa ya yang biasa terkenal itu. Saudara, apa sih? Yang biasanya orang honeymoon itu pantai apa? Maldives. Berarti kamu juga bermimpi ke sana ya. Tiba-tiba Anda merasa bahwa Anda merasa kurang bahagia. Itu namanya jebakan perbandingan. Seperti tadi, Anda merasa puas membawa Kijang Innova. Tapi begitu Anda lihat orang lain tetangga tiba-tiba bisa beli mobil sedan, Mercedes, BMW. Saudara, tiba-tiba hidup Anda terasa hambar, terasa tidak memuaskan. Akibatnya apa saudara? Anda terus-menerus membandingkan diri Anda dengan standarnya orang lain. Anda terus membandingkan hidup Anda sama hidupnya orang lain. Terus Anda merasa harus mengejar sesuatu. Saya mau katakan, yang Anda kejar itu angin. Sampai kapanpun kalau Anda terus membandingkan diri, Anda tidak akan pernah mencapai titik di mana Anda puas. Yang harus terjadi itu adalah berhenti membandingkan diri. Dan mulai menghitung berkat dalam hidup Anda sendiri. Katakan amin. Kalau Anda mulai menghitung berkat Anda satu-satu. Menghitung berkat Anda satu-satu. Makanya saudara, Anda itu jangan gampang-gampang membuat orang hidupnya susah dengan cara apa saudara. Anda ngomentari yang gak benar. Ya, orang lagi menikmati liburannya, Anda berkata seharusnya kamu itu bisa liburan di tempat yang lebih. Kok cuma liburan di sini, minta tuh sama suaminya. Akhirnya Anda jadi istri gak pernah puas sama pendapatan suami. Jangan suka ngompori orang. Katakan amin. Saudara, kamu itu harusnya dikasih fasilitas lebih. Kamu sudah mengabdi berapa tahun, kok kamu gak dikasih fasilitas? Padahal selama ini hidupnya aman, dia merasa bersuka cita, dia bisa kerja, dia merasa puas di dalam pekerjaannya. Tiba-tiba dia kehilangan rasa puas di dalam pekerjaan ini gara-gara Anda ngomong harusnya kamu itu bisa dapatkan fasilitas lebih. Tiba-tiba dia merasa perusahaannya tidak menghargai dia semestinya. Jangan suka mencuri kebahagiaan orang. Dengan apa? Komentar-komentar seperti itu. Tapi bagi Anda harus jaga diri Anda. Lebih banyak bersyukur dengan apa yang ada. Katakan amin. Amin saudara. Hitunglah berkatmu saudara. Temukan sukacita di dalam berkat Tuhan. Kalau Anda mulai kehilangan pewahyuan akan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan Anda.
Anda akan selalu hidup di dalam keluhan dan keluhan. Yang keberapa? Terakhir, saudara. Yang terakhir, belajarlah merayakan keberhasilan orang lain. Munculkan ayatnya, Roma 12 ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Menangislah dengan orang yang menangis. Jangan dibalik. Jangan bersukacitalah waktu orang kesusahan. Tapi malah menangis sedih ketika orang diberkati. Jadi kalau orang itu menangis, jadilah empati. Kalau orang lagi ngalami sukacita, dipromosi, dapat berkat, terima terobosan, saudara dipercaya lebih, ikutlah merayakan, ikutlah sukacita. Jadi bukan sekedar Anda itu menahan supaya nggak iri, tapi kalau orang lain dapat berkat, ikutlah bersukacita, ikutlah merayakan. Ini disiplin hati, ini nggak gampang. Saudara, ini butuh kebesaran hati, tapi kalau Anda melatih diri Anda, saudara, dengan 3 hal ini, Anda akan terbebas dari rasa tidak aman. Anda jadi lebih banyak fokus kepada berkat Anda, fokus sama panggilan Anda, panggilan Tuhan atas hidup Anda. Katakan amin. Anda tidak membandingkan diri dengan hidup orang lain, dengan keberhasilan orang lain. Anda fokus kepada jalur di mana apa yang Tuhan berikan kepada Anda. Anda fokus sama kekuatan atau talenta Anda. Anda kembangkan itu daripada Anda selalu membandingkan kekuatan orang lain dengan kelemahan Anda. Hidupmu akan merasa aman, Anda akan lebih damai sejahtera. Anda nggak akan stres karena apa? Anda merasa harus mencapai sesuatu, mengejar sesuatu yang nggak kunjung itu memuaskan. Anda juga nggak akan stres karena kompetisi. Hidup Anda akan lebih damai, lebih bahagia. Amin. Karena insecurity bisa menghancurkan destinimu. Mari bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan.